Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di podcast Teman Nongkrong bareng gua Agung, dan seperti biasa di sini gua nggak sendiri, gua ditemenin sama temen gue, ada Spider, Bowie. ya di sini ada Wi, dan di podcast kali ini kita mau bahas tentang teras praja ya Wi. Teras Praja nih. Teras Kemarin Praja. Kita udah sampaikan ya. Yang di podcast sebelumnya sebenarnya kita udah omongin ini ya, tentang si teras praja ini nih. Ngomong-ngomong gimana kabarnya nih? Hari ini. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Masya Allah. Masya Allah. Mas Wi gimana kabarnya Mas Wi? Alhamdulillah cabut. Oke, langsung aja mungkin di sini udah bareng kita ada Bang. Siapa nih Bang? Siapa? Kenalin dulu. Namanya Bang. Halo Der, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ada ini studio. baru anak muda nih kan. Halo, nama gue Edi, tapi di tempat Teras Praja ini gue bisa dapat panggilan Bang Ed. Wis, Wih, Bang Ed kan? apa? Oh ya Bang Ed. Gue udah tahu karena gue udah beberapa kali kesana. Sama gue juga beberapa kali ya Bang ya. Ketemu Kita Bang Ed, ketemu ya. ngobrol-ngobrol langsung sama Bang Ed nih. Thank you banget ya udah jadi tamu gue. Siap. Iya. Tamu bu. Ngomong-ngomong tinggal di mana Bang? Asli mana Bang? Oh, gue tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Yap. Oh Bang Edi aslinya orang Jakarta Timur berarti. Betul banget. Terus sebenarnya gini nih Bang Ed. Yup. Bang Apa Ed Der? orang Jakarta Timur. Betul Der. Bisa nyasar ke Priuk nih gimana Iya, cerita? Emang nggak takut Bang di Priuk Bang? Iya ya, katanya si motonya single bacok. Dulu aja waktu pertama kali 2009 ke sini, gue sempet kaget loh Der. Kenapa tuh? Pas gue masuk ke daerah sini ya Pasar Kaget. Ada namanya Pasar Kaget ya? Oh ya ada. Itu nama daerahnya Benlai. Gue pernah lihat itu ada plat. Anda memasuki area wajib senyum. Waduh. Wah, Anda sedangkan masuki area wajib senyum oh ya. betul Der. Nah itu sedangkan gue pernah dikasih tahu ya sama teman gue orang timur tuh, wah hati-hati lu di sana tuh single bacok. Waduh. Ya. Oke nih. Yap. Berarti kan yang Bang Edi tahu sebelumnya Priuk nih senggol bahas. Sebenarnya kita udah bahas ini ya sebelumnya. Selama Bang Edi di sini, Yap. pernah nggak kayak mengalami apa ya, kayak ada yang Kriminalitas gitu. Iya. Oh alhamdulillah sih enggak. Ternyata itu hanya sebuah sugesti aja ya. Dan yang gua ketahui tentang di sini tuh ternyata teman-teman dan anak mudanya itu banyak kok yang punya sisi kreativitas tinggi, nggak selalu dengan kekerasan. Nah itu dia Bang Ed. Sebenarnya kita udah obrolin ini nih ya, kayak tadi gue bilang sama si Wi. Sebelumnya gue udah bahas tentang kayak kejahatan di Priuk, kayak stigma buruk tentang Priuk nih. Makanya Gue sering denger tuh Der. dia makanya gue undang Bang Edi sekarang sebagai salah satu perwakilan dari kafe Teras Praja ya. Gue mau tahu nih Bang Ed. Berarti kan Bang Edi tadi Iya. menyasar ke Priuk nih secara nggak sengaja dong Secara ya nggak berarti ya. sengaja. Betul. Secara nggak sengaja datang ke Sip. Priuk, gimana kok tiba-tiba bisa dapat kerja di Priuk? Apa karena Bang Edi kerja di Praja kah? Baru datang ke Priuk atau memang Oh. sebelumnya udah Udah pernah datang ke Priuk gitu. Oh. Iya, gimana tuh? Kalau datang ke Priok itu gue dari 2009 ya udah pernah kesini dan punya teman-teman juga di sini yang gue bilang sih solidaritas tinggi juga. Tapi itu teman-teman. belum kerja di Praja ya Bang? Belum. Gue kerja di Praja itu baru setahun setengah lah. Oh baru setahun. Baru setengah ya. Betul. Awalnya gue di sini tuh cuman ngejob ngelukis aja ya. Sebenarnya gue dapat pertama itu hanya sebagai job lukis. Oh, job Bang lukis. Edi nih berarti pelukis. Ya disebutnya seperti sih. Seniman ya. Ya, enakan dipanggil seniman sih. Kalau pelukis kayaknya kandidat banget itu, tinggi banget. Kira lu tukang somai Bang. Ya. Kurang ajar. Jangan gitu Wih, dong, kurang ajar, Der. Wih. Der, Wih, kurang kalau ajar, di kafe itu Ini gue bintang dikenalnya Bercanda Bang, bercanda enggak. Gue Slow suka ya, kok slow sama ya. kalian ya, gaya bercandanya enggak garing-garing banget. Iya. Gue dikenalnya sih ya maaf bukannya gue sombong. Kalau di kafe itu gue dikenal sebagai Ari Lasso. Ya. Ari Ari Lasso. koas lu ke Ya. chat. Itu Ntar dulu itu senjata gue ya. Ini udah mulai kejauhan nih. Oke. Gini. Hmm. Berarti Bang Edi kan seorang pelukis nih. Iya awalnya. Kok tiba-tiba bisa nyasar ke Teras Praja dagang kopi? Gimana tuh ceritanya tuh? Jangan Seniman disebut jadi tukang kopi. Jangan disebut barista Der. Apa tuh? Panggilnya Kang Kopi. Iya, oke. Berat Oke, Kang tuh. Kopi. Iya. Kenapa bisa jadi dari seniman nih, dari seniman? Kang kopi. Awalnya sih gue waktu pertama kali job di Teras Praja itu sebagai desain ya. Kan di situ banyak art. Oh,
desain apa tuh? Kayak gambar-gambar lukis. Lukis. Di Kayak tembok-tembok. Teras Praja gitu. Di tembok teras. Kalau kalian masuk ke teras Praja di atas itu ada lukisan-lukisan yang gua Oh, karyain di situ. iya. Bang Edi. Yup. Oh, itu Bang Edi. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Edi dulu. Aduh, makasih Nah, terus Der. bisa berkelanjutan Bang Edi jadi tukang kopi di Teras Praja itu gimana? Ceritanya? Ada tawaran dari owner. Karena salah satu juga di situ pencetus berdirinya Cafe Teras Praja, salah satu barista di situ juga yang kita sebut Bang Ali. Oke. Rekomendasi di situ karena gue punya sisi jiwa seni, kenapa nggak langsung terjun aja ke sisi kopi, karena kopi pun ada seninya. Oh gitu. Kopi pun ada seninya. Dan Masih ini ya sangkut paut ya. seni ada benang merahnya. Dari situ gue juga buat histori pengalaman hidup gue ya, perdana dalam artian gue yang basic ke seniman tapi terjun ke dunia kopi, ini suatu tantangan baru ya. tantangan, dan buat gue tuh seperti reward sih buat hidup gue. Iya. Gini nih Bang ya. Yup. Gue mau tanya juga. Oke Der. Berarti kan dari awal berdirinya Teras Praja, bahkan kayak belum buka Teras Praja nih Bang Edi udah ngelukis di sana kan? Iya. Oke. Dari nol. Berarti gue mau tahu gimana terbentuknya Teras Praja dan kenapa namanya tuh Teras Praja? Gini Kenapa Der. nggak teras rumah? Artinya Iya. apa sih? Praja tuh artinya apa sih? Kita Iya. nih penasaran. Kita nggak tahu dong Bang Praja. Setahu gue sih Gini ya, kalau Teras Praja berdiri itu sebenarnya hanya simbolis daripada kita itu di situ bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya sekedar hubungan antara owner dan karyawan, tapi kita di situ membentuk filosofi sisi kekeluargaan Der. Jadi di situ seperti nggak ada hubungan antara atasan dan bawahan tuh nggak ada, makanya sekatan gitu ya. nggak ada sekatan, makanya itu makna daripada Teras Praja itu artinya kita berkecimpung di dalam dunia kerja yang dimana kita mencari nafkah, tapi di situ kita ada juga bentuk rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Gitu Der. Jadi gitu filosofi. Dalam Dalam Filosofi. banget ya. Dalam kalau kita ngobrol sama seniman memang gitu. Benar ya. Agak dalam. Nggak gitu-gitu juga Der. Berarti Bang Edi kan bilang ada sisi kekeluargaan, Kekeluargaannya. apa segala macam. Betul banget. Di Teras Praja ya. Contohnya gini, maaf nih, ya ini bukan bicara ini kita hanya sharing ya. Iya. Ya, bukan membentuk suatu alibi untuk menyombongkan diri, nggak ada. Karena kesombongan itu hanya miliknya Sang Maha Kuasa. Ustadz apa tukang kopi sih? Ya, enggak, biar teman-teman yang muda ini juga memahami gitu arti iya, sebuah benar. makna. Ya bahwasanya gini Der, contohnya kayak kemarin dengan rasa keluarga kita membentuk organisasi yang berbasis sosial ya. Kita membentuk organisasi GPS, Gerakan Praja Sosial, yang dimana kita itu memberikan APD kepada masyarakat setempat. Oh, Itu bentuk citra. sorry nih Bang Ed. Citra kekeluargaan. Gua Yup. potong sedikit ya. Oke, silakan Der. Berarti Teras Praja itu punya organisasi sosial, Betul. punya organisasi sosial dan itu yang mendirikan Teras Praja ya. Ha-ha. Oh gitu. Iya. Ini kayak gua tarik mundur dulu kali sedikit ya. Gua Iya. mau tahu nih. Oke. Teras Praja tuh buka tahun berapa sih? Gua lupa mengenai ini. Sebenarnya awal. Tapi gue tebak dulu Bang. Oke, apa tuh? Sebelum Masehi dong. Iya. Baru zaman dulu Bang. Ya kalau buat ya mungkin ini bahasa Banyolan ya, Ya, Banyolan. Banyolan. Tapi kalau lu penasaran sih banyak sih mengakui gue sebagai Ari Lasso. Iya, gua percaya kok. Gua Gua percaya. sedikit sih kaget. Ya kalau kalian Untungnya gua percaya. Iya, alhamdulillah. Takutnya kalian iri doang. Iya, Iya, di sini ya. Terus itu buat untuk terbentuknya Teras Praja itu tahun berapa gitu? Oh, kita terbentuk di 2019. Betul. Oh berarti masih baru dong ya Teras Praja ini ya. Masih Bisa dibilang masih baru ya. Si bayi-bayinya. Ibarat katanya masih sumur jagung lah. Kalau untuk di dalam tahap bisnis. Oh berarti kan Teras Praja ini Nah, baru apa ya bisa dibilang baru merintis lah ya. iya, kita Kafe masih salah satu kafe merintis. di Priuk yang Ah. memang baru merintis. Betul ya. Sementara di apa ya di posisi seperti sekarang ini kayak yang kita tahu lah lagi ada pandemik COVID apa gitu segala ya. macam itu, Ah. itu gimana tuh Bang? Apakah Teras Praja mengalami kesulitan tertentu apa gimana tuh? Karena kan yang kita tahu di sini kafe-kafe pada tutup Iya, ya. benar, pada tutup sih. Teras Praja gimana? Oh, alhamdulillah kita lanjut terus ya.
Wis. Iya, kita buka terus. Itu waktu PSBB itu Tetap kita buka. buka bang. Cuman ada batas waktunya, dan itu pun kita kenapa buka, ada misi tersendiri, dalam artian bukan kita buka hanya untuk jualan tok, buat nyari uang tok, atau cuman buka untuk berbisnis, tapi kita menampung daripada ini kan teman-teman GPS yang dimana mayoritas anak Priuk nih, yang gue bilang tadi, mereka tuh punya antusias tinggi, semangat tinggi, solidaritas tinggi, dan punya sisi kreativitas yang tinggi. Gue hanya menampung mereka, dalam artian mereka minta buka dalam masa PSBB itu hanya untuk penggalangan dana. Oke. Nah, Oh, karena- berarti balik lagi ke organisasi yang tadi nih. Bang. Iya betul, karena kita memang mendirikan ini sebagai sisi kekeluargaan, Der. GPS yang mendiri GPS itu isinya orang-orang Teras Praja semua ya. Itu campur aduk, Maksudnya? ada Karang Taruna. Oh, Karang Taruna setempat. Iya betul. Oke. Terus ada salah satu teman band, home band juga dari Teras Praja yang masuk juga jadi anggota GPS, dan teman-teman yang awalnya mereka konsumen, yang di situ gue rekrut, gue hire dan menjadi satu, karena mereka satu pemikiran juga untuk pandemi ini, ya kan, untuk sosialisasi ini, makanya gue bentuklah Gerakan Praja Sosial. Gerakan Praja Sosial. Oh, GPS itu berarti namanya Gerakan Praja Sosial. Betul, Der. Waduh, itu keren banget sih menurut Luar gua. biasa. Berarti kan yang gue tangkap sampai sini itu Teras Praja secara tidak langsung sudah mematahkan opini negatif tentang Tanjung Priuk. Betul. Karena dengan adanya GPS berarti kan anak-anak Priuk nih punya jiwa sosial dong. Iya, gue juga nggak setuju kalau dibilang kriminal terbesar. Iya, kriminalitas terbesar itu cuma di Priuk ya. Karena pada hakikatnya setelah gue terjun dari mana gue sebagai orang timur, dari di sini gue mengetahui ternyata solidaritasnya tinggi deh. Lebih tinggi dari Ya. yang bayangin ya. Iya, yang awalnya gue cuma di sini, wah ini sini cuma berantem mulu nih, taunya enggak. Ya nggak taunya ya. Bener nggak tuh yang gue bilang kemarin? Benar. Berarti kan memang di Priok ini memang yang gue lihat solidaritasnya yang tinggi. Bang. Iya. Ya kan? Sama antusias teman-teman yang ini tuh, teman-teman GPS ini tuh tinggi gitu loh, untuk menolong sesama walaupun mereka nggak dibayar gitu loh. Oh, mereka yang benar-benar nggak dibayar ya. Kalau boleh tahu nih Bang Edi. Yap. Bang Edi ya, Bang Ed Bang ya. Ed, Sama Bang sama. Ed aja Bang Ed. Yo, biar akrab loh. Lebih enak. Iya. Yuk, Kalau gua tenang boleh deh tahu- kalau lu datang ke kafe Teras Praja lagi, karena kita udah akrab ya. Gue diskonin deh, kalau enggak ntar gue gratisin sekali. Wih, bener Oh, nih. iya benar, Bener nih. kopi signaturenya si Teras Praja, kopi alon-alon. Oh iya, Oh, kopi tenang. signaturenya Teras Praja berarti itu kopi alon-alon alon-alon. ya. Betul banget. Terus Oke. untuk ini Bang, Ya. tadi kan bicara tentang Gerakan Praja Sosial ya. Itu kan sampai sekarang itu misinya gitu, misi pembagian APD itu udah selesai apa masih berlanjut sampai pandemi kelar atau gimana tuh Bang? Ya alhamdulillah kemarin kan kita tersuplai juga tuh di RW 9 itu sebanyak 12 RT. Sebanyak 12 RT sudah terpenuhi APD oleh teman-teman GPS. Itu- sorry nih Bang, Iya, kalau silakan. boleh gue potong Iya, sedikit ya. iya silakan deh. Mereka itu kan berarti kayak membagi-bagikan APD ya. Kayak masker dan lain-lain gitu lah ya. Masker, hand sanitizer, Masker, hand sanitizer. tandon untuk Oh, mereka. sampai tandon aja Iya, juga sampai ya? tandon itu kita bagi per RT ya. Oh, per RT itu Ah. dibagi-bagiin sebanyak 12 RT ya. 12 unit. Nah, yang kalau kita boleh tahu nih Bang, Mhm. dananya itu dari mana sih? Ya alhamdulillah ya, dari itu yang gue bilang, dari hasil ngeceknya teman-teman, dari hasil solidaritasnya teman-teman, semangat dan antusiasnya teman-teman, itu semua itu terkumpul jadi satu. Bahkan juga ada salah satu teman yang kerja di wira swasta, dia rela-rela menabungkan uangnya hanya untuk solidaritas, untuk ngebagiin sisa uangnya itu masuk ke uang kas ya, untuk pembagian APD. Itu kan kita ngecek sendiri bos, bener. Mantep itu. Oh gitu. Iya. Oh berarti nggak ada sama sekali kayak maksudnya ini bukan berarti kayak Teras Praja yang mendanai ya. Oh enggak. Memang itu hasil dari teman-teman bisa bilang keluarga ya. Keluarga Teras Praja ya. Gue bilang sih keluarga ya, jangan temen ya. Ya, Mereka oke. tuh keluarga. Hasil dari kerja keras keluarga Teras Praja nih. Betul, betul Oke, deh. Oke. Berarti gini nih Bang Edi. Siapa sih kalau gue boleh tahu nih ya, pencetusnya GPS tuh siapa? Apa Bang Edi sendiri kah? Oh enggak. Enggak.
di sini bukan hanya gue doang, Mhm. di sini bukan hanya orang-orang Teras Praja doang, tapi yang tadi gue bilang ada beberapa teman-teman ya, kandidat teman-teman yang gue bilang itu seperti keluarga gue, ya dari golongan anak Karang Taruna setempat, dari golongan anak-anak yang bermain musik di Teras Oke. Praja, dan beberapa sahabat-sahabat yang ikut terjun ke Teras Praja sebagai masuk ke gerakan sosial GPS ini gitu. Berarti untuk misinya itu sudah selesai atau masih ada penggalangan dana? Insya Allah ada penggalangan Masih dana. ada Dar. tetap ya berlanjut Masih. ya. Sekarang aja alhamdulillah kita bergerak bukan di wilayah setempat ya. Kita bergerak untuk korban kebakaran kemarin Oh, korban kebakaran nanti. yang di Rorotan itu. Oh, yang Oh, kebakaran gue denger tuh, kita gue denger tuh. ya kita Yang itu kebakaran massal ya. kemarin. kita penggalangan dana sekalian kita tuh ngumpulin kayak pakaian-pakaian yang udah kita nggak pakai tapi masih layak gitu. Ya kita kan berbagi sesama saudara ya. Oh, berarti ini nggak cuman COVID ya berarti ya. Iya. Nggak cuman bisa dibilang GPS ini nggak cuma menangani kayak pada saat kasus COVID kemarin gitu. Sampai Betul. sekarang sih masih ada gitu. masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Tapi ternyata kayak ketika ada bencana-bencana seperti kebakaran atau Bencana apapun yang lain itu, lah. GPS ya. GPS ini ikut turun. Ikut alhamdulillah. Keren sih. Keren ya. Keren. Iya, ya kita kan bentuk rasa sosialisasi. Tadi gue bilang moto kita itu kekeluargaan. Berarti kita nggak hanya di sini keluarga, tapi di sana pun keluarga juga. Gitu. Mantap, Bang. Terus untuk selain GPS gitu kan ada di dalam Teras Praja ya. Betul. Terus ada apa lagi tuh? Entah ada kayak yang lain-lain gitu. Oh. Selain GPS itu. Ya alhamdulillah ya sekarang Teras Praja sendiri sudah terbentuk corporation. Terbentuk corporation itu nggak hanya untuk kayak gerakan praja sosial aja. Di sini kita seperti kayak ada servis AC. Taruh ngomong-ngomong mic gue jatuh anjing. Biasa ini gangguan. Ah. Ayo lanjut. Ya, Ya. lanjut Bang Edi. Gini, Sorry. kita alhamdulillah terbentuk corporation ya. Jadi nggak hanya untuk kayak kafe, nggak hanya untuk GPS, nggak. Terus? Iya, kenapa? Terus entah kafe, terus GPS, terus apa lagi tuh? Ada servis AC, ada airbrush. Oh, ada servis Servis Apalagi- AC, airbrush semua itu punya Praja ya. punya Praja itu kan. Ya, jadi gini, ya kita juga ada studio musik buat teman-teman yang suka main musik gitu kan. Ini pun kita bergerak bukan atas bener-bener Teras Praja ya. Dan dalam artian anggota-anggota GPS yang berkenan kita tarik ya kan, kita berdayakan mereka. Ada yang kita plot di AC, ada yang kita plot di airbrush, ada yang kita plot di home recording. Karena beberapa teman-teman yang bergerak dalam bidang sosial GPS gerakan praja sosial, mereka kan istilah kata jadi apa namanya, banyak juga nih teman-teman yang kena korban PHK ya. Oh, yang akibat Covid ya. Betul, makanya Iya. kita berdayakan. Lu keluarga, berarti lu juga harus gue tolong gitu loh. Makanya kita bikin corporation. Istilah kata walaupun ini punya praja, tapi gue berdayakan mereka. Karena kandidatnya gue bilang mereka tuh keluarga, men. Oke, berarti selain ada GPS, ada AC, ada home recording, Betul. terus ada Ada airbrush. airbrush. Sama satu lagi ya. Apa tuh? Apalagi Kita punya vape store juga. Oh, ada Oh, vape store. Praja tuh punya vape store ya? Punya vape store. Anjir, oh, komplit banget kayaknya komplit. itu. Enggak, kebetulan gua vape user nih. Bang Woi, Edi. Pantesan mampir gua- dong, gua- mampir. Iya, gue dari tadi ngeliatin Bang Edi tuh kayak nge-vape gitu Oh, kan. iya. Asik. Oh, ternyata Praja tuh ada vape store juga ya. Bukan ini ya, bukan istilah kata nunjukin kayak gini seakan-akan gue mau dagang. Promosi ya, Oh, promosi. iya, Bukan, iya. bukan. Iya, Iya, tapi justru kalau menurut gua ketika kalau gua tahu Praja ada vape Yap, store-nya, Der. gue bakalan dateng sih karena memang vape store daerah Tanjung Priok itu agak susah. Datang aja Der, asli. Ada diskon juga, ada paket bundling juga kok di situ. Oh gitu. Ada Boleh nih, bundling. berarti Mana kita iya datang bundling. nih. Coba nih. Karena Ah. kebetulan kita vape user. Cobain deh, itu Kalau juga. gua kebetulan rumahnya deket. Itu kebenaran juga kita juga alhamdulillah ya, kayak liquid, terus kayak mod, ya kan. Mungkin mau yang pakai apa namanya sejenis apa
yang baru itu pot itu juga kita sedia juga kok. Liquid juga lengkap ya kan. Silakan aja kalau mau datang gitu. Siap. Itu vape store itu di mana Bang Ed kalau boleh tahu? Oh, tepatnya dia masih satu atap ya sama kafe. Cuman dia letaknya di bawah. Kelihatan kok ada banner segala macem. Oh gitu. Kalau misalnya masuk pintu pertama, dia kelihatan sebelah kiri. Berarti masih ada di lingkup Oke. ruang kafe ya. Oh iya, satu atap ya. Wis mantap. Terus untuk tadi kan bicara tentang home recording nih. Oh, ya, betul. Bang Ed? Betul. Nah, Betul, Mas gua sih Wi. masih penasaran nih Bang. Iya, sama Mas Wi, yang, kenapa? Apa? Main musik di teras Praja tuh siapa sih orang-orangnya gitu ya kan? Wih. Gue penasaran banget nih, kayaknya Kenapa Mas Wi? apa ya? Rame mulu gitu. Iya. Iya, setiap memang beberapa kali. Ya gue sih mampir baru sekali. Cuman gue sering banget nih lewat depan teras Praja nih. Gue lihat di sana tuh setiap gue lewat pasti rame anjir, kayak ada live music gitu-gitu makanya kayak anjir Iya, gue apa sih? penasaran. Iya, ada Siapa apa? ini? Apa pesugihan gitu kan? Sugihan. Oh, siapa Gila, tahu ya? Siapa tahu loh. Kan kita nggak tahu. Enggak lah. Main apa? Amit-amit ya, mending melarat bos kan emang gitu. Bercanda Bang ya. Nah itu kita punya home band juga ya, kayak ada Gaptimal, Oh, Gaptimal. ada bandnya tuh. iya, terus ada Teras Senja, sama ada ZNB. Oh, Iya, ZNB. itu singkatan dari Zaki dan Bowo. Oh, Itu dia dua kakak berdua beradik. doang. Berdua. Kalau dia memang spesial akustik band ya, kalau yang ZNB. Nah, kalau buat dari yang pertama tuh Iya. Gaptimal sendiri ya, Gaptimal itu asli emang wilayah anak-anak situ apa anak-anak Iya. GPS apa Kayak anak-anak Gaptimal, luar? Enggak. Teras Senja, terus apa ZNB ya? Enggak. ZNB itu. Semua bukan berawal dari Teras Praja atau enggak memang bener-bener mereka itu orang Teras Praja awalnya ya? Bukan ya. Oh, bukan awalnya. Mereka awalnya konsumen. Mereka semua konsumen. Gua ngelihat perkembangan mereka ya kan, antusias mereka di dalam dunia bermusik ya kan. Ya kan di sini ya tadi kan gue bilang ya Der, sorry nih gua agak flashback nih bicara tentang kafe gitu kan. Karena di sini tuh gua moto gua yang gue bilang moto kekeluargaan. Jadi setiap konsumen itu gua nggak mau istilah kata lu cuman lu dateng duduk rasain menu di kafe Teras Praja terus pulang. Enggak, pasti kadang gue ajak ngobrol deh. Oh, lu rangkul gitu Iya. istilahnya ya. Karena moto gue kekeluargaan. Dari situ gue liat mereka tuh asik, punya antusias tinggi, kreativitas tinggi, ya kan. Ya pelan-pelan mereka merasa nyaman, mereka merasakan feel-nya di Teras Praja. Gue hire men. Iya gue hire. Karena apa ini sih, sorry ya gue potongnya Bang ini. Kayak jarang banget ada kafe yang mikir sampai ke arah sana. Kalau menurut gue kayak sampai ngerangkul si customer apa ya, rata-rata sih kalau gue datang ke coffee shop itu kayak gimana sih Wi, kalau kita datang coffee shop ya shop and go aja gitu ya. Iya. Maksudnya kayak Kopi, ngopi habis itu cabut. bayar, pulang. Iya. Jadi kayak Doang. kayak nggak ada ninggalin kesan apa-apa Nggak ada, gitu. nggak ada. Oh, Nah tapi kan makanya gue bilang Teras Praja termasuk apa ya, hebat sih, Hebat. karena bisa ngerangkul segitu banyaknya customer sampai akhirnya terbentuk satu organisasi ya Bang Ed. Iya betul Hasilkan betul. satu Iya organisasi betul. ya. Mas Agung. Apalagi kayak dari home bandnya, terus dari Corporation. Ya itu yang Corporation. kayak AC tuh. Iya, Nah, dari itu AC. gue masih mau nanya juga nih Bang, masalah home recording dan AC nih ya kan. Iya Mas Itu Wi. untuk home recording sendiri lu ngambilnya dari anak-anak yang apa tuh tadi home band ya? Oh, home band. band Teras Praja sendiri atau emang dari luar juga nih Enggak. ngambilnya? Gue berdayakan mereka. Wih di. Ya tadi gue bilang gue berdayakan. Mereka punya antusias dalam bermusik. Makanya di sini karena moto kita kekeluargaan, gue kasih fasilitas biar karya mereka tetap berjalan. Apalagi mereka juga gue lihat bisa ya tuh gue bisa bikin lagu sendiri secara pelan-pelan ya. Makanya di sini juga alhamdulillah owner pun mendukung, satu persatu dilesin. Ada yang di engineering, ada di tes les vokal. Yang awalnya mereka itu cuma konsumen datang ke sini cuma. dilesin sama ownernya loh. Iya betul. Itu sampai ke sampai segitunya ya. Iya. Iya, sampai kan? ke AC juga Ya. ada pembelajaran nih. Bang? Ada pembinaan, Air ada gas ya? pembelajaran. Iya kita nggak memberdayakannya nggak tanggung Der. Istilah kata biar lu jadi sekalian. Kita Berarti nggak tanggung istilahnya tanggung. Kenapa? Lu Der? nggak cuma nongkrong ya,
tapi menghasilkan nih. Ya, ada kontribusi juga buat Teras Praja. Bener mantep itu mantep. Karena di awal gue tes Der, mereka setiap manggung, mereka setiap berkarya nggak pernah minta upah istilahnya. Dan ini juga bentuk ibarat kata bayaran kita lah, apresiasi atau rewardnya Teras Praja untuk mereka yang punya semangat tinggi. Makanya gue bilang anak Priuk kalau cuma tahu kriminal doang sih salah banget. Salah ya. Buktinya di sini banyak anak Priuk yang dikenal cuma kriminalitas, tapi mereka aslinya antusias dalam berkreativitas. Asik. Berarti dikenal dengan sebutan kriminalitas, tapi antusias dalam berkreativitas. Ini bang slogannya. Iya. Nakal boleh, bego jangan. Nakal boleh, bego jangan. Oh, Mas Uwi ternyata pinter juga bermakna. Kalau anak Priuk sedikit ngerti bang. Kayaknya pantas nih kalau jadi gitaris ya. Oh, dia gitaris memang. Oh, gitaris. Dia gitaris Berarti memang. Di lampu merah. Iya. Iya. Ntar gue hire deh. Jangan bang, gue sibuk. Bucin. Terus untuk kelanjutan ke depannya gitu, istilahnya Bang Edi tuh harapan buat Teras Praja tuh akan seperti apa gitu ke depannya, harapan dari pribadi Bang Edi sendiri ya. Kalau harapan gue sih semoga ya Teras Praja itu nggak cuman dikenal sebagai coffee shop atau cuman istilah kata sebagai tempat makan aja, atau nggak istilah kata cuman dikenal sebagai kafe aja. Cuman ya harapan besar dari kami sebagai orang-orang Teras Praja, semoga Teras Praja sendiri punya makna baik di masyarakat. Udah itu aja sih. Amin. Punya makna baik di teman-teman yang sudah berkontribusi. Itu harapan kita itu. Mudah-mudahan sih juga besar namanya Teras Praja, gak hanya dari jualan kopi atau makanannya, tapi hasil besar namanya Teras Praja itu karena kerjasamanya teman-teman sebagai keluarga. Itu sih. Itu aja Mas Wi, itu Mas Agung. Oke, gini Bang Edi. Yap. Pertanyaan terakhir untuk Teras Praja nih. Untuk Bang Edi nih, Bang Edi sebagai perwakilan dari Teras Praja ya. Oh iya. Oh Bang Ed. Oke, Lupa gua. Tapi nggak cocok sih lu sih. Panggilnya Bang Ed aja, Bang Edi aja. Kalau Edi tuh banyak banget. Istilah kata nama Edi itu kan. Harus Ed ya. Iya, kalau Nggak punya nanggung otentik gitu. seperti Iya. Teras Praja punya otentik, men. Iya. Kafe Ini tapi gua nggak nanya-nanya nih. sosial. Gue nggak nanya-nanya nih. Iya boleh. Gue kan tadi mau nanya. Iya, Nggak nanya-nanya nih gua. Sorry Der. Gitu ya Bang Ed. Pertanyaan terakhir untuk Teras Praja. Iya Mas Agung silakan. Oke. Tadi kan kayak harapannya Bang Edi untuk Teras Praja nih udah kedepannya biar kayak gimana ya Iya. kan? Terus di sini gue mau tanyain kayak kira-kira kalau ada tawaran kerja di tempat lain sebagai barista juga, Bang Edi lebih milih mana? Yang memang gajinya lebih besar. Karena gini, dari tadi kan Bang Edi selalu bilang tentang kayak kekeluargaan atau apalah segala macam gitu. Nah, Iya. Misalkan nih suatu saat Bang Edi dapat tawaran kerja sebagai barista. Iya. Tapi di sana gajinya lebih besar nih. Gitu. Tapi ya coffee shopnya monoton. Iya. Lebih pilih mana Bang Edi? Teras Praja atau tempat kerja yang baru? Gini Der, kembali ke pertanyaan awal. Intuisi dan jiwa gue itu adalah seniman. Gini, gue kalau emang gini Der, ini cerita ya demi Allah ya. Gue pernah ditawarin sebagai pegawai negeri sipil atau nggak sebagai PNS, itu gue tolak Der. Serius Bang? Demi Allah. Enggak, ini enggak bercanda seriusan. Lu pernah tawarin jadi PNS tapi lu lebih tolak. memilih gue sebagai pekerja coffee shop. Tuh nambahkan pertanyaan gua tuh tadi terakhir tuh. Kenapa Bang? Karena orang berburu jadi PNS nih, berlomba-lomba ingin jadi PNS dan lu sendiri nolak. Gini, lu pernah denger lagunya Tony King gak sih? Nggak pernah, gua nggak suka musik. Lu nggak pantas jadi gitaris ya. Kalau kata lagunya Tony King itu dia bilang, "This is my way, I love my way." This is my way. Nah, ini jalanku, aku cinta jalanku. Ya karena gue laki terus bertanggung jawab. Oke. Jalan yang dipilih tuh ya prinsipnya. Oke. Lu cocok berarti Bang, bener Bang, taruh di museum Bang. Iya.
Enggak, itu serius. Yang tadi tuh barusan pertanyaan terakhir itu asli. Tapi keren Pengalaman. sih. Tapi keren sih Bang Edi ini. Berarti Bang Edi lebih milih untuk tetap di Teras Praja ya? Itu sebagai komitmen. Kenapa Bang? Terakhir gue nanya nih. Karena Terakhir. impian gue pengen cuma satu, Der. Apa? Bayar daripada owner gue. Beliau jikalau kalau memang sukses di Teras Praja, gue berangkat haji. Oh gitu. Tangan Tepuk tangan. Dan keduanya, insya Allah kalau memang Teras Praja berhasil pula, gue akan pergi ke negeri impian gue, men. Di mana? Apa tuh? Mana? Jepang. Gue pengen banget ke Osaka. Mau ini dong yang Kita bisa nggak masuk Teras Praja Bang? Kita bisa nggak sih? Maaf. Kayaknya asik sih. Kayaknya kuotanya penuh. Udah lu berdua jadi podcast aja lah. Ditolak mentah-mentah ya? tolak. Langsung ya. Udah jadi temen nongkrong aja kita lah. Kita temen Oh nongkrong. iya, Sama. tetap kita teman nongkrong. Motonya Teras Praja, filosofinya Teras Praja. apa? Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Anjir, seduh kopimu, sudahi sedihmu. Itu ya, hashtag. Lu kayaknya buaya darat ya, Bang. Ya bukan. Oke, Bang Edi. Boy buntung aja. Kayaknya Cukup lah ya. karena udah terlalu panjang juga Hmm. podcast ini udah berapa menit sih? 31 ya, 31 menit. Lah. Ya, oke. Karena udah terlalu panjang dan gua rasa udah cukup kali ya. Kita ngulik-ngulik tentang Teras Gua ada Praja. satu kata buat Teras Praja, Bang. Apa? Apa Der? Gokil. Yoi, makasih. Boleh tepuk tangan nggak? Oke. Thank you banget. Bang Edi udah Yo. datang, Ini udah nih. sempetin datang ya. Sama-sama. sempetin Bang Ed datang. dong. Oh, ya, Iya, Bang oke. Ed. Thank you Lupa banget Bang mulu. Ed. Bang Ed. Udah datang ke studio kecil kita Oke, untuk sama-sama. ngobrol-ngobrol santai Iya, bareng gua juga teman-teman terima kasih. nongkrong di luar sana juga. Gue juga yang terima dengerin kasih podcast nih ya. ini. Diundang sama teman-teman podcastnya temen nongkrong nih. Iya, iya. Guys. Ini salut nih. Lalu terus. Oke, jadi gua rasa udah cukup lah ya. Kita cukup ngulik-ngulik tentang si Teras Praja segala macam dan yang ternyata bener yang gue bilang kemarin, kayak anak Priuk tuh nggak cuma bisa malak loh, ada yang punya jiwa sosial ternyata. Dan Ada itu bener-bener kita di Priuk ya. iya, Kayak gerakan sosial. Tadi apa? Gerakan Praja. gerakan Praja Sosial. Gerakan Praja sosial ya. Iya. Terus tadi juga kayak Bang Edi sendiri kan bukan asli orang Priuk ya, jadi ya emang dia nggak ngada-ngada sih. Dia Iya. kan bukan orang asli Priuk nih, jadi Memang datang ke Priuk secara tidak sengaja bahkan kan. benar. Iya. Mungkin cukup kali ya. Mungkin cukup kali ya podcast kita sampai Sampai di sini aja. sini aja. Next episode nih kita mau bahas apa lagi nih? Kalau next episode sih seru sih, yang band-band yang agak sedikit booming, tenor lah, udah ada nama gitu. Ada yang asli Priuk, rapper kebanyakan. Rapper. Kebanyakan tuh band-band Priuk tuh yang tenor tuh ya itu sih. Yang gua Berarti- tahu nih, yang gua tahu Berarti ya. bukan band dong, Bukan rapper band sih. dong. Berarti Ya, mungkin dong. rapper ya, Iya, rapper ya. rapper. Rapper. Kita mau berarti nextnya kita akan undang salah satu rapper Ya, rapper. asal Tanjung Priuk yang udah terkenal nih, Bener. lumayan terkenal. Siapa orangnya ya, mungkin masih rahasia kali ya. Bener. Masih rahasia kali ya. Tongkrongin aja terus teman nongkrong Iya. ya. Bukan tongkrongin sih. Dengerin. Buat kalian yang penasaran siapa yang jadi bintang tamu selanjutnya di podcast Teman Nongkrong, stay tune terus di channel Teman Nongkrong. Ikutin terus podcast kita. Benar. Buat barangkali ini bisa jadi manfaat ya. Manfaat benar. Syukur-syukur ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semua di luar sana yang memang mungkin ketika mau tidur butuh teman Temannya. yang lagi kesepian gitu kan. Iya. Oke, segitu aja dari gua. Thank you banget udah dengerin. Buat kalian semua yang dengerin podcast ini sampai habis. Buat kalian juga yang udah rela buang-buang waktu, buang-buang kuota buat dengerin bacotan kita ya. Benar Mas. Iya. Dan kalau memang kalian suka sama podcast kita, pembahasan kita, bisa like, comment, and subscribe mungkin ya. Ada di YouTube karena dan ini ada di YouTube. ada di YouTube ya. Jadi nggak cuma Spotify ya. Oh, ada di YouTube Podcast juga kita nih. nih ada di YouTube juga ya.
Oke, podcast teman nongkrong. Saya gitu aja. Cek aja ya. Podcast teman nongkrong. Oke, paling cukup segitu aja dari gua. Dengan berat hati harus pamit undur diri. Gua Agung Dan gua Ui. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.